Dalam Islam, keselamatan dimulai dengan syahadat dan dibuktikan oleh amal. Dalam Kristen, keselamatan diterima melalui iman dan diteguhkan oleh baptisan. Dua ritual, satu tujuan, namun jalan yang ditempuh tak pernah sama. Di setiap peradaban, manusia selalu bertanya hal yang sama. Bagaimana cara selamat? Bukan sekadar selamat dari bahaya dunia, tetapi dari kehampaan, dari dosa, dari kematian, dan dari penghakiman yang diyakini menanti setelah hidup berakhir. Dalam Islam dan Kristen, pertanyaan ini dijawab melalui dua ritual paling fundamental, syahadat dan baptisan. Wa asyhadu Keduanya bukan sekadar upacara keagamaan. Rasulullah. Keduanya adalah gerbang identitas, titik balik eksistensi, dan deklarasi iman yang diyakini menentukan nasib kekal manusia. Namun, apakah makna keselamatan yang dituju oleh syahadat dan baptisan benar-benar sama? Ataukah keduanya mewakili dua jalan teologis yang berbeda secara mendasar? Dalam Islam, pintu keselamatan dibuka melalui syahadat. Dua kalimat yang sederhana secara verbal, namun sangat berat secara makna. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat bukan mantra magis. Ia adalah kesaksian sadar, bukan sekadar ucapan lisan. Dalam teologi Islam, keselamatan dimulai dari tauhid. Pengakuan mutlak atas keesaan Tuhan, tanpa perantara, tanpa inkarnasi, dan tanpa pembagian esensi ilahi. Mengucapkan syahadat berarti menolak segala bentuk penyekutuan Tuhan, menerima Allah sebagai satu-satunya penguasa hidup dan mati, dan mengakui kenabian Muhammad sebagai pembawa wahyu terakhir. Namun syahadat tidak berhenti pada pengakuan. Ia menuntut konsekuensi. Islam mengajarkan bahwa iman sejati harus tercermin dalam amal perbuatan, tanggung jawab moral, dan ketaatan pada hukum ilahi. Keselamatan dalam Islam adalah proses seumur hidup, bukan status instan. Syahadat membuka jalan, tetapi perjalanan itu sendiri ditentukan oleh bagaimana manusia hidup setelahnya. Berbeda dengan syahadat, kekristenan menempatkan baptisan sebagai simbol kelahiran ulang. Sebuah transformasi spiritual yang menghapus dosa lama dan memasukkan seseorang ke dalam tubuh Kristus. Dalam Perjanjian Baru, baptisan sering digambarkan sebagai mati bersama Kristus, dikuburkan dalam air, dan bangkit sebagai manusia baru. Air baptisan bukan sekadar simbol pembersihan, tetapi tanda perjanjian ilahi. Namun disinilah perbedaan besar muncul. Dalam banyak tradisi Kristen, keselamatan tidak bergantung pada usaha manusia, melainkan pada anugerah Tuhan, pengorbanan Yesus, dan iman kepada karya penebusan tersebut. Baptisan menjadi tanda lahiriah dari iman batinia, sebuah pernyataan bahwa keselamatan telah diterima, bukan sedang diupayakan. Namun tafsir tentang baptisan sendiri tidak tunggal. Ada gereja yang mewajibkannya untuk keselamatan,
Ada yang memandangnya sebagai simbol semata. Ada yang membaptis bayi, dan ada yang hanya orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa konsep keselamatan dalam Kristen tidak sesederhana satu ritual tunggal. Disinilah perbedaan teologis paling krusial antara syahadat dan baptisan muncul. Islam menekankan, iman dan amal adalah keselamatan. Tidak ada manusia yang dijamin masuk surga hanya dengan satu pernyataan iman. Setiap amal akan ditimbang. Setiap niat akan diperhitungkan. Sementara dalam kekristenan, khususnya dalam teologi Paulus, iman kepada Kristus adalah keselamatan. Perbuatan baik penting, tetapi bukan sebagai syarat keselamatan, melainkan sebagai buah dari iman yang sudah menyelamatkan. Dua pendekatan ini mencerminkan dua pandangan berbeda tentang keadilan Tuhan, tanggung jawab manusia, hakikat dosa, dan pengampunan. Islam melihat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Sementara Kristen melihat manusia sebagai makhluk yang tidak mampu menyelamatkan dirinya tanpa anugerah ilahi. Pertanyaan penting muncul. Apakah keselamatan terletak pada ritualnya atau pada makna di balik ritual itu? Syahadat tanpa kesadaran tauhid dianggap tidak bernilai. Baptisan tanpa iman sejati dipandang hampa. Keduanya sepakat pada satu hal. Keselamatan bukan sekadar formalitas. Namun arah teologinya berbeda. Islam menekankan kesinambungan iman dan perbuatan. Kristen menekankan ketergantungan total pada kasih karunia. Jika diselami lebih dalam, syahadat dan baptisan bukan hanya ritual, melainkan cerminan dua cara memahami Tuhan. Syahadat menegaskan Tuhan yang Maha Esa, transenden, dan tidak bergantung pada pengorbanan makhluk. Sedangkan baptisan menegaskan Tuhan yang turut masuk ke dalam penderitaan manusia, menebus dosa melalui pengorbanan diri, dan mengundang manusia untuk percaya, bukan membayar. Keduanya berbicara tentang cinta Tuhan, namun dengan bahasa yang sangat berbeda. Pada akhirnya, syahadat dan baptisan mengajukan pertanyaan yang sama kepada manusia. Siapa Tuhan bagimu? Sejauh mana kamu bertanggung jawab atas hidupmu? Dan bagaimana kamu memahami keadilan serta kasih ilahi? Perbedaan ini bukan sekadar akademik. Ia menyentuh inti keyakinan, identitas, dan arah hidup seseorang. Mungkin bukan tugas kita untuk menentukan jalan mana yang paling benar bagi semua orang. Tetapi memahami perbedaannya dengan jujur dan mendalam adalah langkah penting menuju dialog yang lebih dewasa dan bermakna. Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya tentang akhir kehidupan, tetapi tentang bagaimana manusia memilih hidupnya hari ini. Jika video ini bermanfaat, klik like agar lebih banyak orang bisa menemukannya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya tentang iman, sejarah, dan makna kehidupan.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.